dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola data DTKS yang ada di kabupaten kota. Tema yang kita angkat adalah melalui data yang valid, kita percepat penanganan kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat. Kegiatan itu dilakukan tanggal 11 dan 12 Mei 2023. Pembahasan dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah terkait dengan pemadanan data kependudukan sesuai dengan NIK. Dan selanjutnya di dalam kegiatan BIMTEK kita berharap ada sebuah komitmen bersama dari seluruh jajaran operator data yang ada di tingkat nagari di semua kabupaten kota berupaya mewujudkan data yang valid sehingga program-program bidang sosial terutama bantuan sosial dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim itu bisa tepat sasaran. Mari kita bersama dukung upaya-upaya dan rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat hingga tahun 2024 yang akan datang. Kemiskinan ekstrim itu sesuai dengan target nasional sudah tidak ada lagi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MF Ansori, Jabatan Pekerja Sosial Ahli. Dalam hal ini ditunjuk sebagai koordinator kegiatan penanganan fakir miskin perdesaan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penanganan fakir miskin tahun 2023 saat ini adalah pelaksanaan bimbingan teknis petugas verifikasi dan validasi DTKS tahun 2023. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah berdasarkan DPA OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan nomor DPA _A 1 Romawi _1.0.00000001 tahun 2023 tanggal 5 Desember 2023 pada program perlindungan dan jaminan sosial melalui kegiatan pengolahan data fakir miskin lintas cakupan daerah provinsi. Adapun kegiatan bimbingan teknis petugas verifikasi dan validasi DTKS ini ialah yang diundang adalah para petugas atau operator data di tingkat kelurahan, nagari atau desa pada 19 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan tepatnya di Hotel Grand Rocky Bukit Tinggi pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2023. Kami mengundang sebanyak 100 orang seluruh untuk kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Kegiatan ini juga telah dilaksanakan atas dasar surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat nomor 465/044 PFM D 2023 tentang pembentukan panitia, narasumber, moderator, pembawa acara, dan peserta kegiatan bimbingan teknis petugas verifikasi dan validasi DTKS. Dari pelaksanaan tersebut, narasumber yang kami undang antara lain ada yang hadir satu dari para profesional yaitu dari UNAN
dalam hal ini dosen FISIP UNAN. 2, Dinas Dukcapil Kota Bukit Tinggi. 3, dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Materi-materi yang disampaikan antara lain tentang pemadanan NIK antara data DTKS dan pemadanan NIK yang disampaikan oleh Dinas Kepegawaian dan Catatan Sipil Kota Bukit Tinggi. Dari UNAN tentang pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. Diharapkan para operator khususnya yang ada di tingkat negari dan kabupaten memahami tentang bagaimana pengelolaan DTKS serta bagaimana mengaplikasikan menjalankan aplikasi sistem informasi kesehatan sosial atau disebut dengan aplikasi SIKNJ pada para operator yang ada di tingkat desa, nagari atau kelurahan. Untuk penerima bantuan sosial wajib terdaftar dalam DTKS. Untuk itu pada masyarakat khususnya yang di tingkat nagari untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak diskriminatif, dan mereka harus ada punya keberanian untuk melakukan pentidaklayakan. DTKS tentu jelas itu menjadi amanat ya, karena ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya ya. Nah, lalu tentu ini menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Mungkin saya tidak akan banyak membahas tentang ini. Nah, mungkin yang sedikit yang kita bicarakan masalah kemiskinan ya. Pertanyaannya, apakah memang penting kemiskinan itu kita selesaikan? Nah, kira-kira Bapak Ibu penting nggak Bapak Ibu? Kan kita gak miskin ini. Atau Bapak Ibu yang di nagari, penting nggak masalah kemiskinan itu kita selesaikan? Atau kita pelihara bersama-sama? Kita selesaikan ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Yusri Darjan MKOM, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Bahwa di bidang kami mempunyai beberapa agenda program kegiatan. Salah satu diantaranya adalah bimbingan teknis petugas verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Memang kita melaksanakan ini karena ini merupakan sumber data yang akan menjadi acuan dalam rangka pemberian bantuan sosial. Apakah data tersebut valid atau tidak? Tentu data ini menjadi ujung tombak sebagai acuan dalam rangka penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Makanya pada kali ini kami memberi tema Bintek Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS ini dengan tema melalui data yang valid kita percepat penanganan kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat. Karena memang sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 bahwa seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota wajib di tahun 2024 kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Maka oleh karena itu kita mengadakan Bintek ini sekaligus menyandingkan atau mensinkronisasikan antara DTKS dengan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK. Makanya kita sudah bisa membuat beberapa rekapitulasi mengenai data kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat. Untuk kemiskinan sendiri itu ada beberapa kriteria yang ditetapkan. Pertama itu adalah aspek tempat berteduh. Kedua, aspek pekerjaan. Ketiga, aspek pangan. Keempat, aspek sandang. Dan kelima, aspek papan. Dan semuanya itu sudah terkumpulkan di dalam data P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK. Sehingga kita bisa membuat rekapitulasi dari sekian banyak jumlah yang terdata dalam P3KE. Semuanya sudah sandingkan dengan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Dari jumlah 79.272 KPM desil 1 data P3KE yang diasumsikan sebagai
kemiskinan ekstrim, kita sudah melakukan rekapitulasinya. Kalau di TKI sendiri itu jumlahnya sebesar 2.815.000-an KPM individu yang ada di DTKS. Sementara untuk KPM-nya sebanyak 896 keluarga. Sementara di Desa 1 untuk kemiskinan ekstrim itu berjumlah 17.272 KPM. Yang mana kita sudah melakukan beberapa rekapitulasi, baik itu berdasarkan jenis pekerjaan, kemudian pendidikan. Untuk pekerjaan yang dibantu adalah petani. Kemudian untuk pendidikan itu dominan SD ke bawah. Tidak tamat SD ataupun yang tidak bersekolah sama sekali. Kemudian untuk sebarannya kita juga sudah membuat sebarannya per kecamatan juga per nagari yang ada di masing-masing kabupaten kota se-Sumatera Barat. Dan juga dari beberapa bansos yang dikucurkan oleh beberapa kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk BPUM, Bantu Usaha Mikro. Jadi untuk Desa 1 sendiri mereka mendapatkan 5 bantuan sekaligus yang tercatat di data P3KE. Ternyata dari penelitian beberapa akademisi itu menyatakan, ya kan, mereka tidak keluar dari kemiskinan ekstrim. Mereka tetap masuk dalam kategori miskin ekstrim. Jadi ada apa permasalahan ini? Sudah mereka mendapat 5 bantuan, harusnya mereka sudah keluar dari kemiskinan ekstrim. Kalau kita lihat dari kriteria yang 5 tadi, ya, sandang, papan, pangan, tempat berteduh, harusnya mereka sudah harus keluar dari kemiskinan ekstrim. Ternyata dari sekian banyak bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah itu, masih juga tingkat kemiskinan ekstrim meningkat. Jadi dari beberapa penelitian menyatakan bahwa program untuk penanggulangan kemiskinan ini seharusnya memang diarahkan kepada pemberdayaan, bukan kepada caritas dalam bentuk bantuan uang. Karena dalam bentuk bantuan uang, pada saat itu juga uangnya habis. Sementara kalau pemberdayaan dia berkelanjutan, sehingga nanti bagaimana nanti kemiskinan ekstrim dan kemiskinan yang ada di kabupaten kota khusus Sumatera Barat itu bisa kita atasi secara bersama-sama, tapi dengan program pemberdayaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami yakin saja dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.